Hasil pertemuan tadi Pak antara BKPM, Kabarreskrim dan HKI itu apa saja Pak? Oke, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa menindaklanjuti arahan Bapak Presiden ketiga adalah agar industri dan investasi tetap berjalan dalam rangka bagaimana mendorong perputaran ekonomi di bangsa kita tetap terjaga. Sekalipun di sisi lain kami akui bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak akan sebaik apa yang kita rencanakan dalam era APBN kita. Karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Barreskrim, kebetulan Pak Sigit sudah ada, kemudian dari himpunan kawasan industri. Nah, ini harus bersinergi dengan kita semua. Tadi ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh teman-teman kawasan industri. Yang pertama adalah menyangkut dengan adanya stabilitas proses hukum di sana. Yang kedua juga menyangkut dengan bahan baku agar industri bisa berjalan, dan itu kita sudah tengahi. Nah, khusus menyangkut dengan persoalan keamanan, keterlibatan pihak polisi dalam hal menjaga proses keberlangsungan usaha di daerah, saya akan persilakan kepada Pak Sigit untuk menyampaikan dalam hal ini. Sesuai dengan komitmen kami, kita sudah membuat kesepakatan kerjasama antara BKPM dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini oleh Bapak Kapolri ditunjuk kami dari Barreskrim, kemudian Kabarkam untuk langsung ikut serta dalam hal pengawalan terkait dengan kegiatan investasi baik dari luar negeri maupun di dalam negeri, dan itu kita lakukan mulai dari proses perencanaan, perizinan sampai dengan proses pembangunan, sampai dengan proses pembangunan investasi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena ini memang menjadi sangat penting karena Indonesia harus memiliki daya saing, daya kompetitif khususnya dengan negara-negara lain, karena memang kita sedang masuk dalam era kompetisi global terkait dengan permasalahan-permasalahan di lapangan yang sering dihadapi oleh para investor, khususnya terkait dengan masalah hukum. Ini tadi kami sampaikan kepada rekan-rekan himpunan pengusaha kawasan industri Batam bahwa tidak perlu takut terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dan kemudian melibatkan keterlibatan personil-personil. Kami dari Mabes siap untuk membantu mengawal sehingga tidak perlu ada ketakutan karena akan dicari kesalahannya, karena memang prinsip kita investasi harus berjalan, harus kita kawal, sehingga tentunya kita juga sampaikan kepada seluruh personil di lapangan untuk bisa satu kata, satu pikiran dengan kita, sehingga semua proses investasi khususnya saat ini harus betul-betul kita kawal. Jadi tidak ada lagi mencari-cari kesalahan, itu tidak boleh. Kalau memang tidak ada salah, kalau memang ada kekurangan, mari kita kawal kurangnya di mana, kita bantu asistensi sehingga kemudian hal-hal yang bersifat kurang, apalagi yang sifatnya hanya administrasi, itu bisa dilengkapi sehingga investor akan bersemangat untuk menyelesaikan kegiatannya, sehingga kemudian kita harapkan ke depan investasi kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak, terkait permasalahan investasi di Batam dari Polri sendiri, hal yang dilakukan atau yang mungkin akan dilakukan apa Pak? Yang jelas investasi Batam sebagai kawasan ekonomi khusus tentunya harus memiliki daya saing dengan dibandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura seperti itu misalkan, sehingga tentunya kekurangan-kekurangan yang ada mari sama-sama kita kawal, kita perbaiki. Kemudian terhadap sengketa-sengketa yang ada di dalamnya barangkali terkait dengan masalah perizinan dan sebagainya bisa didiskusikan dengan kami, dan kami siap untuk mengawal. Jadi tidak perlu ada keraguan. Jadi apabila kemudian masih muncul bahwa mungkin Polri mencari-cari masalah dalam hal ini, tolong dilaporkan kepada kita, dan kita dari pusat akan turun dan benahi itu sehingga semuanya yang kita lakukan baik di tingkat pusat maupun di
di daerah adalah semata-mata dalam rangka mengawal iklim investasi yang lebih baik. Pak, satu lagi Pak, dalam kita kan tahu sendiri merebahnya virus corona ini sudah kemana-mana Pak. Seberpengaruh apa sih Pak terhadap investasi Pak? Ya, yang pertama tadi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim dengan BKPM ini adalah bagian daripada mensiasati agar dampak virus corona ini tidak terlalu besar di Indonesia. Nah, kalau ditanya berapa realisasi investasi terkait dengan dampak corona, menurun ya, terutama dari China ini menurun, tidak bisa kita pungkiri itu. Tapi kita lagi memaksimalkan potensi realisasi investasi dari dalam negeri dan daerah-daerah, negara-negara yang dampaknya tidak terlalu signifikan. Kalau ditanya lagi kemudian berapa persen nanti pertumbuhan investasi kita pada semester yang sama, kuartal pada 2019, nanti kita akan umumkan nanti di akhir bulan ini. Tapi yakinlah bahwa minimal kemungkinan besar dalam skenario kami minimal akan sama. Karena trust dari investasi dalam negeri sendiri dengan beberapa negara lain seperti Jepang, Korea, Belanda itu lagi bagus-bagusnya. Yang terpenting begini, teman-teman pengusaha yang ada di daerah tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa bahwa kondisi corona ini adalah akhir segala-galanya. Yakinlah bahwa kita harus kompak membangun negara kita harus menjaga betul sistem ekonomi kita. Karena itu kita dari seluruh instrumen negara termasuk polisi akan bersama-sama untuk membantu kalau ada persoalan. Nah, untuk teman-teman di daerah termasuk BKPM daerah jangan membuat gerakan tambahan. Kalau boleh kita fokus, jangan kita mempersulit. Termasuk saudara-saudara saya, termasuk baik itu oknum aparat maupun di BKPM daerah itu di PMPTSP, yuk kita bersinergi untuk membantu teman-teman pengusaha. Inilah momentum yang tepat untuk kita berkolaborasi, bukan saling mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mari kita sama-sama bekerja untuk negara. Saya pikir itu yang paling penting. Terkait apakah akan ada tim lanjutan Pak untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini? Nah, jadi sebagaimana tadi diputuskan di dalam rapat bahwa kami akan turunkan tim dari pusat untuk kemudian turun ke lapangan untuk mengecek langsung apa yang dirasakan oleh para investor ataupun para pengusaha di sana, sehingga ke depan tentunya kita tidak ingin mendengar hal-hal seperti itu lagi, khususnya terkait dengan ketidaknyamanan begitu yang tentunya itu tidak perlu terjadi. Oke. Saya pikir begitu ya. HKI sedikit? Ya, mungkin sedikit. Jadi sesuai dengan harapan dari Pak Presiden dan Pak Kepala BKPM, jadi kami juga mewakili dari Kadin, Apindo, HIPMI dan seluruh asosiasi sektor industri. Kami juga berusaha untuk menjaga kondusivitas pada dunia usaha dan sedapat mungkin memang kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan PHK dan sebagainya. Kalaupun ada kebijakan bekerja dari rumah sesuai harapan Pak Presiden, kita juga akan mengatur demikian rupa sehingga kepentingan publik, kepentingan konsumen tetap kita atur tidak terganggu. Saya rasa itu Pak Kepala. Oke. Satu lagi Baik. mungkin Pak terkait layanan di BKPM yang OSS itu, apakah layanan tatap betul. mukanya itu bagaimana? Jadi sekarang? begini, sebenarnya dengan berat hati kami sebenarnya BKPM itu ingin melayani para teman-teman pengusaha secara baik. Namun karena kondisi virus corona ini yang membahayakan, maka kemungkinan kita mulai besok pelayanan offline ditiadakan sampai dengan 2 minggu. Jadi online aja. Jadi kita tidak dulu melakukan offline. Tapi bukan berarti kita tidak menyelesaikan persoalan teman-teman. Kita akan bantu habis. Gitu. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Oke, Bang.